Baik, kalau Pak Rinaldi dan juga teman-teman sebelumnya perkenalkan nama saya Arti dari kelas kriptografi NIM 1822408. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil makalah saya yang berjudul yang berjudul Implementation of HMAC SHA 256 dan Timestamp Nonce in REST API Headers to mitigate man-in-the-middle and replay attacks in financial log extraction. Nah, di sini ini ada repositori yang saya buat selama perancangan makalah ini. Nah, mungkin sebelumnya kita bahas dulu mengapa saya mengangkat masalah ini. Nah, kita tahu juga bahwa perkembangan digital banking saat ini itu menuntut integrasi yang cukup erat dengan aplikasi pihak ketiga melalui REST API. Nah, salah satunya untuk kebutuhan ekstraksi log keterangan transaksi keuangan. Akan tetapi, kita semua juga tahu kalau data finansial ini sangat sensitif ya. Nah, perubahan satu karakter aja ini bisa merubah validitas dari audit. Nah, banyak implementasi saat ini yang hanya mengandalkan TLS atau HTTPS, yang mana TLS emang bagus untuk mengamankan jalur komunikasi atau channel security, tapi sayangnya TLS tidak menjamin integritas pesan di level aplikasi atau aplikasi layer. Nah, apabila terjadi kegagalan infrastruktur atau proxy yang tidak terpercaya, Retas masih bisa melakukan manipulasi data atau payload tampering. Nah, selain itu, TLS juga tidak bisa menangani replay attack, yang mana data yang sah direkam lalu dikirim ulang untuk mengeksploitasi sistem. Nah, oleh karena itu saya melakukan penelitian ini untuk mengusulkan skema pengamanan tambahan pada level aplikasi menggunakan HMAC SHA 256 dan timestamp nonce. Nah, di sini saya menggunakan suatu fungsi hash kriptografi yang bersifat satu arah atau memiliki sifat collision resistance dan pre-image resistance. Nah, SHA-256 ini juga kemudian dibungkus ke dalam konstruksi HMAC dengan rumus matematika yang terlihat di layar. Ada di sini. Ya, betul. Nah, selanjutnya, HMAC ini akan memanfaatkan shared secret key untuk menghasilkan tag autentikasi. Nah, sifat utamanya ini untuk menjaga indikator pesan melalui efek atau perubahan sekecil apapun pada data yang dapat menghasilkan nilai hashnya, sekaligus menjamin autentikasi asal data karena hanya pihak saya yang memegang kunci rahasia tersebut. Lalu, untuk menangani reply attack itu saya juga mengombinasikan X timestamp dan juga X nonce. X timestamp ini waktu pembuatan request dan X nonce ini angka acak di UID V4 yang hanya digunakan sekali. Lalu server akan menolak rute API jika waktu request sudah kadaluarsa melalui batas toleransi 6 menit atau jika nilai nonce tersebut terdeteksi sudah pernah tersimpan di database server. Dengan gabungan-gabungan ini, celah reply attack baik di dalam ataupun di luar rentang waktu toleransi akan tertutup sepenuhnya. Di sini saya mengimplementasikannya menggunakan Python, mock server yang dibangun dengan Fast API, lalu non-store menggunakan basis data PostgreSQL melalui library async PG. Nah, setiap request dari klien ini akan menyertakan tiga header khusus, X timestamp, X nonce, dan juga X signature. Nah, nilai signature ini akan menyusun canonical string yang terdiri dari HTTP method, request path, timestamp, nonce, dan hash dari request body itu sendiri. Nah, penyusunan ini secara konsisten. Ini harus konsisten antara sisi klien dan juga server. Ini juga bisa terlihat untuk tadi implementasinya. Itu ada timestamp, Xnonce, dan juga elemen-elemen lain yang diperlukan. Ini ada di file security.py. Oke. Nah, implementasi dari fungsi verify signature ini eh, menggunakan hmac.compare underscore string. Sorry. Underscore diges. Nah, ini ada. mac.compare underscore diges untuk membandingkan tanda tangan secara konvensi. Nah, hal ini cukup krusial untuk mencegah celah keamanan bernama timing attack. Lalu pada
file main.py. Ini juga terdapat fungsi middleware dependency bernama verify request. Nah, verify request ini sendiri akan melakukan validasi terhadap dua tahapan, yaitu mengecek freshness atau timestamp dan keunikan nonce di database PostgreSQL. Nah, kalau semisal lolos, barulah server akan melakukan tahapan yang kedua, yaitu kalkulasi ulang HMAC yang secara komputasi lebih berat. Nah, urutan ini dirancang untuk menghemat resource server dari serangan reply yang bertubi-tubi. Nah, di sini saya akan melakukan pengujian terhadap simulate attack ini sendiri. Namun sebelumnya perlu dilakukan Docker Compose Up terlebih dahulu. Nah, di sini udah starting. Selanjutnya akan diaktifkan dulu. Lalu akan install requirements yang ada. Bentar, prosesnya memang lumayan memakan waktu. Oke, lalu akan dijalankan Python Server Security. Oh wait, ada aktivasi ini terlebih dahulu. Em, Aktivasi dari server. Sebentar. Oh, wait, di sini udah. Lalu akan dijalankan yang simulate attack-nya untuk melihat terkait tiga skenario yang diaplikasikan, yaitu saat skenario A ini, yaitu saat normal, normal request. Di sini terlihat kalau dia statusnya 200 artinya sukses. Lalu untuk simulasi saat payload ada payload tempering atau modifikasi pada payload ini akan ada signature mismatch. Lalu saat ada dilakukan replay attack atau mengulang skenario A ini akan ada nonce reuse. Nah, ini membuktikan bahwa ini. Nah, di sini rute tanpa baseline ini butuhkan waktu rata-ratanya 5,76 milisecond. Lalu request aman yang valid atau skenario A butuhkan waktu 63 milisecond untuk eksekusi awal termasuk cold start connection pool. Namun saat request serangan atau skenario B dan C ini server dapat menolaknya dengan sangat cepat dengan waktu 9,22 milisecond dan 3,32 milisecond. Ini membuktikan bahwa skema keamanan ini tuh sangat ringan, efisien, dan siap dilakukan ya diimplementasikan di lingkungan produksi secara real time. Nah, sebagai kesimpulannya, skema gabungan HMAC SHA256 dan timestamp nonce pada level aplikasi ini terbukti efektif dalam menjaga integritas
dan keaktualan data finansial dari serangan man in the middle dan replay attack, sekaligus menjadi pelengkap yang baik sebagai TLS pada transport layer. Nah, tambahan overhead komputasinya juga sangat minimal. Nah, untuk pengembangan ke depannya, sistem ini dapat ditingkatkan dengan mendominasikan mekanisme key rotation dan memindahkan penyimpanan nonce ke Redis cache dengan fitur TTL otomatis agar mendukung penskalaan horizontal. Demikian presentasi mengenai makalah yang telah saya buat. Terima kasih.